Selamat hari Sabat buat jemaat yang saya kasih dalam Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi kita boleh berjumpa dalam acara Vesper pada malam ini. Pada Sabat yang lalu ataupun Vesper yang lalu, saya juga berkesempatan untuk berkongsi firman Tuhan. Dan puji Tuhan, malam ini saya sekali lagi diberi satu kesempatan untuk mengongsikan firman Tuhan. Puji Tuhan, karena kita semua dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Pada malam ini saya membawa satu khotbah pendek. Berjudul Sebagaimana Aku Ada. Tajuk ini tajuk biasa saja, saudara-saudari. Dan kemungkinan juga ianya sudah dikhotbahkan oleh pastor ataupun para elders. Bahkan ada satu lagu yang mempunyai tajuk yang sama. Lagu ini sangat menyentuh hati jemaat. Oleh itu tidaklah mengherankan kalau ramai yang gemar mengkhotbahkan topik ini. Saya dahului dengan satu penjelasan, definisi. Apa yang dimaksudkan sebagaimana aku ada. Saya datang kepada Yesus dengan ketidaksempurnaan, keji, penuh dosa, serta datang tanpa syarat. Saya merayu pada Yesus dalam keadaan diri yang tidak sempurna itu. Supaya saya boleh diterima oleh Yesus. Dan hanya percaya bahwa Injil salib di mana hanya darah Yesus saja yang tertumpah di kayu salib. Satu-satunya jalan keselamatan dan pengampunan dosa. Sebelum saya lanjutkan perkongsian firman Tuhan pada malam ini, saya senang menjemput jemaat untuk berdoa bersama saya. Mari berdoa. Bapa Tuhan di surga, kami sangat senang pada saat ini kami datang di hadirat Tuhan untuk belajar firman-Mu. Pada malam ini hamba membawa satu topik sebagaimana aku ada. Hamba datang di hadirat-Mu serba kekurangan, dalam keadaan hina dan keji. Saya juga percaya bahwa para jemaat yang mendengar firman Tuhan pada malam ini berada di dalam keadaan yang sama seperti hamba ini. Namun Tuhan, kami percaya Engkau sudah menerima kami. Terima kasih Tuhan, hari Sabat-Mu yang mulia ini. Terima kasih kesempatan untuk berbakti bersama melalui live streaming. Berkati hamba dan sentuh hati urapi hamba ini dengan Roh Kudus Tuhan. Hamba persembahkan ini hanya di dalam Yesus, Juru Selamat. Amin. Kita datang kepada Yesus sebagaimana kita ada. Kita bukan umat Tuhan yang sempurna. Bahkan penuh dengan ketidaksempurnaan, hina dan keji. Berbagai latar belakang, kelemahan, dan banyak lagi kelemahan kita. Namun Yesus memanggil dan menerima kita seperti mana kita ada. Pada malam ini saya pasti Yesus telah memberi satu tawaran jemputan kepada kita untuk datang kepada Dia. Dia menjemput kita datang pada Dia. Dia menjemput kita untuk dicucikan dari dosa. Dia menjemput kita supaya kita berpaut pada Dia atau hidup di dalam Dia.
Sebelum saya lanjutkan, saya menjemput Elder Gokin Gebau untuk menyanyi sebuah lagu, Sebagaimana Aku Ada. Persilakan Saudara Elder Gokin. Tiada ku layak ya Tuhan, hanya ku harap kasihan. Ku dengar sekarang jemputannya domba tetapi sungguh kabut ya domba Allahku datang. Meskipun buta dan sesat, ku dapat dalam-Mu selamat, berserta rahmat dan kudrat ya domba Allahku datang. Kasih-Mu yang tiada peri sudah menghancurkan hati. Sekarang hamba-Mu jadi ya domba Allahku datang. Lagu yang Elder Gokin sampaikan tadi merupakan satu message, yaitu sebagai respon kepada jemputan rancangan keselamatan yang akan diberi ataupun telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang yang serba kekurangan seperti kita. Mari kita coba huraikan apa yang dimaksudkan datang kepada Dia. Dalam Matius 11 ayat 28, ayat pertama, marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih, lelah, dan memikul beban berat. Aku akan memberi kelegaan. Ayat yang kedua terdapat di Kisah Para Rasul. Tiadalah penyelamat melalui sesiapa yang lain, karena tidak nama lain di bawah langit ini diberi dalam kalangan manusia yang dapat menyelamatkan kita. Dalam arti kata yang lain, Yesuslah satu-satunya juru selamat dan tidak ada lain. Seperti dalam lagu tadi, sebagaimana kita ada. Kita datang kepada Yesus, Dia memanggil kita untuk datang kepada Dia. Saya percaya Yesus seringkali memanggil kita datang kepada Dia. Dia seringkali memanggil Anda dan saya untuk datang kepada Dia.
untuk mendapat keampunan, untuk menikmati hidup yang lebih baik bersama Yesus. Panggilan Yesus pada setiap kita tepat pada masanya, di mana sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam cobaan. Sering kali kita hilang fokus. Kita memfokus kepada duniawi lebih daripada memfokus kepada Yesus Kristus. Kita memfokus kepada masalah daripada memfokus solusi yang diberikan oleh Yesus. Inilah sifat manusia, karena kita cenderung lebih banyak melakukan hal-hal dunia daripada melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ini terbukti, saudari. Terbukti di mana seorang berbangsa Jerman, Mr. Thomas Sefer, berumur 54 tahun, minta maaf, Menteri Keuangan di satu state Hesse, Germany, telah mengambil keputusan untuk bunuh diri. Ini disebabkan beliau tidak lagi boleh menanggung beban menghadapi ekonomi yang sudah menjunam jatuh di negeri beliau. Dan dia mengambil satu keputusan bahwa membunuh diri adalah satu tindakan yang terbaik bagi dia. Saudara-saudari, bila mana bencana datang menyepah dengan rasa berduka yang sangat mendalam, apapun boleh berlaku. Bukan 1000 kata derayan air mata, kerana tak bertahan sudah. Manusia sanggup bertarung nyawa, mau mengorbankan diri, tidak memikirkan lagi hal-hal keluarga, kepada masyarakat dan sebagainya. Inilah yang dipikirkan, bunuh diri. Namun di tengah-tengah krisis ini, saudara-saudari, disinilah Yesus menawar satu jemputan kepada setiap orang yang jerih lelah, supaya datang kepada dia. Dia akan menghapuskan air mata, memberi kekuatan kepada yang lemah dan letih. Dia memberi pengharapan kepada Anda yang hampir-hampir putus asa. Yesus memberi penyembuhan kepada orang yang sakit tenat. Bukankah itu satu janji yang luar biasa, saudara-saudari? Dan ini dinyatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Yang berbunyi begini. Pada hari terakhir perayaan, yaitu hari yang terutama, Yesus berdiri, lalu berkata dengan suara lantang, "Sesiapa yang dahaga, datanglah kepadaku untuk minum." Perayaan ini, saudara, merujuk kepada perayaan Pondok Daun. Satu perayaan pengucapan syukur bagi orang-orang Israel atas hasil tuaian yang dirayakan selama 7 hari dalam bulan September ataupun Oktober. Saudara, mengikut kajian para pakar kesehatan, manusia hanya boleh hidup sehingga 3 minggu tanpa makan. Manusia boleh hidup hanya 7 hari maksimal tanpa minum air. Oleh itu para dokter menasihati supaya setiap orang harus minum air sekurang-kurangnya 8 gelas dalam 1 hari. Dan kita tahu meminum air yang cukup adalah antara lain komponen program New Start. Dan kita boleh amalkan minum sedikit-sedikit dan sedikit-sedikit minum.
pun boleh. Tapi pastor bilang dulu, makan sikit-sikit, tapi jangan sikit-sikit makan. Ini minum air, kita sedikit minum sikit-sikit, dan sikit-sikit minum pun boleh. Yang penting di sini, saudara-saudari, ialah pastikan kita minum cukup 8 gelas dalam satu hari. Topik kecil yang kedua saya ingin kongsikan, yaitu Yesus menjemput kepada setiap kita untuk datang kepada Dia dibersihkan dari dosa. Dalam lagu tadi, saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak. Sebagaimana kita ada, kita lari kepada Yesus. Karena hanya darah Yesus basuhkan dosa kita. Yesus mati agar kita dibersihkan dari dosa. Ayat yang seterusnya saya ingin baca pada malam ini terdapat di Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Dia kata begini, begitulah Kristus telah dikorbankan sekali untuk dosa semua manusia. Kepada mereka yang menunggunya dengan penuh pengharapan, Dia akan datang bagi kali kedua. Bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan orang yang sudah datang kepada Yesus, memohon kampunan. Tidak kira apa latar belakang manusia itu, bagaimana jauh dia jatuh, tapi Yesus bilang, datanglah sebagaimana engkau ada. Kita manusia biasa, alamiah, dosa masih ada pada kita. Dengan keadaan sedemikian, tapi naik saudara sekalian, maka manusia cenderung jatuh dalam dosa. Setiap saat kita ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Karena alamiah dosa itu masih sebahagian daripada hidup manusia. Karena kita masih tinggal di dunia yang berdosa ini. Tetapi kita bersyukur karena Yesus telah mati untuk kamu dan saya. Apakah Anda mau datang kepada Yesus untuk diampuni dari dosa? Sebelum saya lanjutkan, kita akan mendengar ataupun menonton satu video. Video ini menceritakan keadaan di Italia, di mana mereka merasakan mereka sudah jauh jatuh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi sekarang mereka merasakan hanya Tuhan saja pengharapan mereka. Mereka berdoa. Glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus aí. Vim aqui resolver uma situação pela misericórdia de Deus, ó. Os filhos de Deus estão aqui, ó. Servos do Senhor, verdadeiramente. Ó. Glória a Deus, louvado seja o santo nome, Deus poderoso. Glória, glória a Deus.
Aleluia, glórias a ti, Deus. Glória a ti, Jesus. Topik kecil yang ketiga dan terakhir. Berpaut pada Dia. Sebagaimana kita ada. Terimalah kami, ya Yesus. Janji-Mu, Yesus, kami percaya. Kami datang segera. Inilah rayuan kita kepada Yesus. Kita orang berdosa. Tetapi Yesus sudah menerima kita seadanya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi Yesus sempurna. Dia mati di salib untuk menyelamatkan kamu dan saya. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Orang berkata begini. Yesus berkata lagi kepada mereka. Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikuti-Ku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat yang ke-17. Mengatakan, semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman, dan kamu setelah berakar umbi dalam kasih, akan mengerti bersama semua orang, saleh bertapah lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengetahui kasih Kristus itu yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, bila mana kita berpaut pada Dia, kita akan mengerti berapa dalam, berapa panjang, berapa lebarnya kasih Yesus. Satu orang pun manusia di dunia ini tidak boleh terjangkau tentang kasih Yesus yang luar biasa. Saya percaya, saudara-saudari yang saya kasih, setelah Anda tinggal dan berpaut pada Yesus, apakah Anda takut sekalipun ombak menghantam, menghancur apa saja yang di hadapan Anda? Apakah Anda masih takut atas penyakit yang membuat mati kita kehilangan sukacita? Setelah berpaut dan tinggal di dalam Kristus, apakah Anda masih panik apabila badai hidup menghantam? Saudara-saudari, percayalah, dalam Mazmur 42 ayat 6 mengatakan, pengharapan saya di dalam Allah. Kita boleh mengharapkan Yesus. Dialah yang boleh menghentikan badai hidup kita, kesusahan kita. Ada satu cerita untuk mengakhiri perkongsian malam ini. Cerita ini terdapat di Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Suatu hari Petrus dan Yohanes naik ke bait suci bersama pada waktu beribadat pada jam 9 atau jam 3 petang. Ada satu orang lumpuh sejak dari rahim ibunya. Setiap hari dia diangkat orang
dan diletakkan di pintu bait suci yang dinamakan pintu indah. Untuk meminta sedekah, di mana daripada orang yang masuk ke bait suci pergi berbakti. Apabila dia melihat Petrus dari jauh lagi, sedang hendak masuk ke bait suci, dia pun meminta sedekah. Saya tidak tahu bagaimana tangannya. Dia hulur kepada Petrus dan Yohanes, meminta sedekah, minta duit. Sebanyak mana yang boleh untuk membeli keperluan dia. Petrus merenungnya bersama Yohanes, lalu berkata, "Pandanglah kami." Orang itu pun menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu daripada mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas perak tiada padaku, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu." Dan dia sebut dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Kemudian Petrus memegang tangan kanan dan menolongnya berdiri. Lalu serta-merta tulang kaki dan buku lalinya mendapat kekuatan. Orang itu melompat-lompat, berdiri lalu berjalan. Kemudian dia masuk ke bait suci, mengikuti Petrus dan Yohanes sambil berjalan, melompat dan memuji Allah. Oh, luar biasa sekali, saudara. Semua orang di dalam bait suci itu melihatnya berjalan sambil memuji Allah. Ketika itu mereka pun mengetahui bahwa dia itu orang yang duduk meminta sedekah di pintu indah bait suci. Mereka pun dipenuhi rasa hairan dan ajaib akan yang telah berlaku kepada si lumpuh ini. Dalam cerita ini, saudara-saudari, ada beberapa perkara yang menarik perhatian kita. Pertama, orang ini lumpuh sejak dari rahim ibunya, mengikut Alkitab. Dia diangkat oleh orang ke pintu indah di bait suci. Untuk tujuan apa? Dia meminta sedekah. Dan ini sangat logik. Karena mungkin orang ini, orang yang pergi bait suci adalah orang yang baik-baik sekali. Dan pastinya bila saya duduk di pintu indah ini, mereka akan bagi ataupun memberi sedekah pada saya. Dan saya percaya itulah yang bermain di kepala dia. Si lumpuh ini memohon sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Tapi yang menarik apa yang dijawab oleh Petrus kepada si lumpuh ini, orang ini, "Pandanglah kami." Si lumpuh pun menatap kepada mereka dan berkata, "Berikan apa yang ada padamu." Tetapi Petrus berkata, memang dia tahu. Petrus sadar bahwa emas perak tidak akan menyelesaikan atau masalah mengubah, menyembuh fisikal orang yang lumpuh ini. Terpikir dalam pikiran mereka, dia teringat dan aplikasi kuasa Yesus yang telah diperturunkan kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus kata, "Nazaret, orang Nazaret, bangkit dan berjalan." Sungguh luar biasa. Kalau saya boleh melakukan sedemikian pada zaman sekarang, saya pasti ramai yang akan lumpuh ini akan sembuh.
Kadang-kadang dalam masalah kita dihantam oleh badai dalam hidup kita. Yesus sengaja supaya dia boleh memperlihatkan kemuliaan Tuhan bila kita berada dalam cabaran. Saudara, kalau Anda mau mengubah hidup Anda, pandanglah Yesus. Fokuslah Yesus. Terimalah panggilan Yesus dan datang kepada Dia sekarang. Sebagaimana engkau ada. Mungkin ada di pesara pendengar message dari Tuhan pada malam ini. Mungkin ada yang berduka. Ada yang merasakan bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Saat ini dia berbicara pada saya. Dia memanggil kamu dan saya untuk datang kepada Dia seadanya. Dia memanggil kita supaya kita datang kepada Dia. Dia memanggil kita supaya kita diampuni dan dibersihkan dari dosa. Dia memanggil kita supaya berpaut pada Dia. Ingat saudara-saudari, Tuhan tidak mau mencari mereka yang mau datang padanya dan hidup untuk Dia yang sempurna. Tapi Dia mau datang dan mencari orang yang berserba kekurangan. Tapi datanglah sebagaimana kita ada. Karena dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 mengatakan, dampingilah Allah. Allah akan mendampingimu. Basuh bersih tanganmu, wahai kamu yang berdosa. Sukacita hatimu, wahai kamu yang munafik. Alangkah indah janji Tuhan ini. Karena bila kita mendampingi Dia, Dia juga mendampingi kita. Bila Dia akan basuh bersih dosa kita, dosa keji dan hina. Sifat kita kemanusiaan yang serba kekurangan akan digenapkan oleh kasih Kristus. Saudara-saudari, untuk mengakhiri perkongsian malam ini, saya dan Gokin akan menyampaikan sebuah lagu. Ku dengar suaramu, ku dengar suara Tuhan. Saya pasti pada saat ini kita mendengar suara panggilan Tuhan untuk kamu dan saya. Panggilan ini saya tujukan khusus mereka yang terdesak masalah badai hidup yang melampaui hidup mereka. Yang hampir-hampir putus asa. Yang mau ada kecenderungan untuk memutuskan hidup mereka dengan bunuh diri. Kalau ada orang lain yang tidak seiman dengan saya yang mendengar message pada malam ini, message ini untuk kamu. Ketahuilah bahwa Yesus menjemput kita datang kepada Dia sebagaimana kita ada. Terima kasih dan puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dengarlah lagu kami, ku dengar suara Tuhan. Amin. dapat diselamatkan.
Dan bila berdiri aku di hadratnya, namanya ku puji, ku sembah selamanya. Yesus tebuskan segala